Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmila, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 7 Banjarmasin. Pada kegiatan Jambore GTK tahun 2024 ini, saya mengambil peran sebagai peserta untuk kategori Guru Inovatif tingkat SMA. Adapun judul praktik baik yang saya lakukan untuk kegiatan ini adalah diferensiasi produk, pembelajaran bermakna untuk peningkatan literasi dan penumbuhan kreativitas siswa tanpa batas. Memulai inovasi pembelajaran ini, terlebih dahulu saya melakukan asesmen awal dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar. Tujuannya adalah untuk mengetahui gaya belajar dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa terkait literasi dan penumbuhan keterampilan yang dimilikinya. Ibu mana sudah? Udah, simpan. Simpan. Nah, tes dulu. Selanjutnya dilakukan juga asesmen pembelajaran untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam bentuk menjawab pertanyaan singkat terkait dengan pengetahuan dasar tentang materi yang akan diajarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya mengajak siswa untuk mengenal terlebih dahulu konsep materi yang akan dipelajari sesuai tujuan pembelajaran yang dirumuskan, sehingga pemahaman bermakna siswa akan konten materi terpenuhi. Untuk memenuhi pemahaman siswa tersebut, saya menyiapkan beberapa konten materi terkait dengan gaya belajar siswa, berupa tayangan video untuk siswa memiliki gaya belajar visual, link kumpulan teks voucher yang bisa diakses oleh dari buku teks yang tersedia. Siswa diminta men-scan barcode teks yang tersedia, dan untuk siswa dengan gaya belajar kinesthetik, saya menyiapkan konten berbentuk observasi satu objek secara menyeluruh. Kemudian saya menganalisis hasil pengamatan terkait struktur teks voucher biografi yang dipelajari dan merangkainya menjadi konsep bermakna. Peran saya dalam kegiatan pembelajaran ini adalah memberikan pendampingan kepada siswa untuk memahami konsep dan materi yang akan diajarkan. Menggunakan model pembelajaran project based learning, saya memasukkan siswa menjadi beberapa pasang, kemudian melakukan pembimbingan ke pembuatan project dalam kegiatan pembelajaran ini. Pembimbingan dilakukan secara klasikal ataupun mandiri. Akhirnya dihasilkanlah berbagai produk seperti yang tersaji pada tayangan video hasil produk karya siswa terkait literasi, keterampilan yang menghasilkan sebuah teks voucher biografi yang bermakna. Halo semuanya, kita adalah ayam. Nah, citranya Santa Claus ini juga Untuk pemenuhan nilai tugas, saya melibatkan siswa dalam periode ini dengan tujuan untuk melatih mereka bertanggung terhadap karya mereka dan juga bisa menentukan sebuah karya itu baik dan buruk sesuai dengan sudut pandang yang diberikan dengan menggunakan butir penilaian yang sudah saya tetapkan. Indonesia itu berhasil mendapatkan penghargaan di filmnya negara yaitu Oppenheimer. Nah, kira-kira begitu kita belajar di Indonesia ini kita bisa belajar bahwa apapun hidup kita ketika kita punya tekad dan berusaha sebagai petani, maka akan selalu ada jalan. will be among the help of friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I Saya sangat-sangat senang dan sangat-sangat terkenal dengan Pada bagian akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi bersama dengan siswa. Refleksi terkait dengan penguasaan materi, kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran, dan juga harapan untuk pembelajaran teks berikutnya.
Kemudian dari hasil refleksi tersebut, saya merancang modul ajar untuk perbaikan pembelajaran lanjutan. Apabila kami dibawa serius, kadang kami susah untuk menerimanya. Terima kasih Bu Mila dan juga terima kasih untuk teman-teman yang telah menjelaskan dengan baik di depan. Pembelajaran yang baru, apalagi pertama kali bikin teks yang cukup panjang, itu sampai akhirnya 4 halaman. Dan itu kami bikin teks tentang SpongeBob, jadi itu terpikirnya karena kami nggak punya teks perjalanannya, nggak punya perjalanan yang sama. Jadi tapi satu yang membuat saya gitu, saya sudah kan kata ibunya datanya Senin gitu. Saya di hari Minggu itu sudah mengerjakan sampai saya tidurnya subuh banget gitu. Tapi ternyata masih banyak yang belum selesai. Udah itu aja. Terima kasih. Yang pertama saya balik dulu ke diri, ya. Saya mencoba untuk memperbaiki. Refleksi yang saya lakukan juga bersama dengan guru atau rekan sejawat. Dengan beliau, saya melakukan tanya jawab terkait proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian, saya mendapat masukan, saran, dan sebagainya dari beliau untuk perbaikan pada proses pembelajaran lanjutan. Saya akan belajar dari sisi ketika saya punya materi ini, kemudian begini masalah saya, tapi pada satu kelas yang berbeda saya justru menemukan jawaban dari masalah itu. Jadi permasalahan saya itu kadang-kadang kendalanya saya teratasi ketika saya berinteraksi dengan mereka dari kelas A ke kelas B, kelas C seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi cara saya mengatasi yang paling pasti adalah saya memperbaiki diri, kemudian saya terus belajar, saya terus berproses bersama mereka, saya mengenali karakteristik siswa saya mengkaji apa sih kebutuhan mereka. Kemudian juga saya mengaitkan selalu, jika nanti mereka dapat ilmu ini, kedepannya ini manfaatnya buat apa, saya selalu menekankan seperti itu. Karena kan ujung dari sebuah ilmu pengetahuan versi saya adalah apa yang kita beri itu kedepannya bisa bermanfaat, tidak buat siswa. Nah itu yang saya. Dan yang pasti siswa itu adalah inspirasi. Ya, inspirasi buat saya. Oke, thank you. Oke. Pada bagian akhir video ini, saya juga menyajikan diseminasi hasil berbagi praktik baik saya dengan guru-guru bahasa Indonesia yang ada di Kalimantan Selatan pada saat pelaksanaan in-house training yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat itu, saya berperan sebagai narasumber yang berbagi praktik baik bagaimana membuat modul ajar berdiferensiasi, pelaksanaannya, penilaiannya, dan juga produk yang dihasilkan dari diferensiasi tersebut, termasuk pemanfaatan literasi dan numerasi di dalam pembelajaran.